Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Jasmera. Dalam pertemuan kita kali ini, kita akan mempelajari tentang sejarah Indonesia dengan materi pokok Tirani Matahari Terbit bersama saya, Erwin Octavian, mahasiswa Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Nusa Tenggara. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, tentunya kita harus memahami betul apa itu Tirani Matahari Terbit. Pastinya, dalam pembelajaran kita kali ini, kita bukan mempelajari tentang proses dari matahari terbit itu sendiri. Tetapi, dalam pembelajaran kita hari ini, kita akan membahas tentang bagaimana tirani atau sebuah kekuasaan atau kedudukan dari sebuah negara yang dikenal dengan negara matahari terbit. Negara apa itu? Ya, betul. Negara Jepang. Jadi, dalam pembelajaran kita kali ini, kita akan mempelajari tentang sebuah kekuasaan atau kedudukan bangsa Jepang terhadap bangsa Indonesia yang terjadi antara tahun 1941 sampai 1944. Nah, setelah kita mengetahui apa itu dari tirani matahari terbit, dalam pertemuan kita kali ini pun ada beberapa indikator yang harus kita capai. Indikator pencapaiannya adalah yang pertama, kita harus mampu menjelaskan tentang jenis-jenis propaganda yang dilakukan oleh bangsa Jepang terhadap bangsa Indonesia. Yang kedua, kita harus mampu menjelaskan tentang pembentukan pemerintahan militer Jepang di Indonesia. Dan yang ketiga, kita harus mampu menjelaskan tentang pembentukan pemerintahan sipil di Indonesia. Nah, setelah kita mengetahui indikator-indikator yang akan kita capai dalam pertemuan kita kali ini, mari kita langsung masuk ke indikator yang pertama, yakni tentang jenis-jenis propaganda yang dilakukan oleh bangsa Jepang terhadap bangsa Indonesia. Mari kita saksikan. Dalam rangka untuk mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia, Jepang melakukan beberapa propaganda untuk menarik perhatian dan simpati bangsa Indonesia. Jenis-jenis propaganda yang dilakukan oleh Jepang terhadap bangsa Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, meyakinkan bahwa Indonesia dan Jepang adalah saudara tua, di mana Jepang dan Indonesia adalah sama. Yang kedua, memperdengarkan lagu Indonesia Raya setelah lagu Kimigayo di Radio Tokyo. Yang ketiga, mengibarkan bendera merah putih berdampingan dengan bendera Jepang Hinomaru. Empat, mempromosikan kepada bangsa Indonesia bahwa barang-barang buatan Jepang lebih menarik dan murah. Membentuk gerakan 3A. Gerakan 3A adalah gerakan yang diprakarsai oleh Jepang untuk menarik simpati bangsa Indonesia. Sesuai dengan namanya, gerakan 3A memiliki 3 slogan atau 3 moto, yakni Jepang sebagai cahaya Asia, Jepang sebagai pelindung Asia, dan Jepang sebagai pemimpin Asia. Setelah kalian lihat tayangan tadi, bagaimana? Apa kalian sudah paham tentang jenis-jenis propaganda yang dilakukan oleh bangsa Jepang terhadap bangsa Indonesia? Baik, mari kita lanjut ke indikator yang kedua, yakni tentang pembentukan pemerintahan militer Jepang di Indonesia. Bagaimana ceritanya? Mari kita lihat tayangan berikut. Pada pertengahan tahun 1942, ada sebuah pemikiran dari markas besar tentara Jepang untuk membuat sebuah pemerintahan militer di Indonesia. Pembentukan ini bertujuan agar daerah pendudukan Jepang bisa ikut aktif dalam pertahanan dan kemiliteran. Pemerintahan militer Jepang di Indonesia dibagi dalam beberapa wilayah, yakni yang pertama, Pemerintahan Militer Angkatan Darat atau Tentara ke-25 atau Tomisudan untuk daerah Sumatera yang berpusat di Bukit Tinggi. Yang kedua, Pemerintahan Militer Angkatan Darat atau Tentara ke-16 atau Asamo Sudan untuk daerah Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta. Yang ketiga, Pemerintahan Militer Angkatan Laut yaitu Armada Selat Kedua untuk daerah Kalimantan, Sulawesi dan Maluku yang berpusat di Makassar. Lalu bagaimanakah susunan pemerintahan militer Jepang di Indonesia? Berikut adalah susunan pemerintahan militer Jepang di Indonesia. Yang pertama,
Gun Shirekan atau Panglima Tentara disebut Sekoshikan sebagai pucuk pimpinan. Gun Seikan atau Kepala Pemerintahan yang dibantu oleh 5 bu atau semacam departemen. Kelima bu itu adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Somobu, ada Zaimubu, ada Sangfobu, ada Kotsubu, dan ada Shihobu. Bunseibu atau koordinator pemerintahan dengan tugas memulihkan ketertiban dan keamanan atau semacam gubernur yang meliputi daerah sebagai berikut. Pemerintahan militer Jepang dalam perjalanannya membuat beberapa kebijakan serta peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh bangsa Indonesia. Kebijakan serta peraturan-peraturan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, Jepang membentuk Kesatuan Keppetai atau polisi militer. Yang kedua, melarang menyanyikan lagu kebangsaan selain Kimi Gayo. Yang ketiga, mengganti Tarik Masehi menjadi Tarik Sumera atau tahun dalam Jepang. Empat, rakyat Indonesia harus merayakan Hari Raya Tenkotsetsu atau Hari Raya lahirnya Kaisar Hirohito. Kelima, Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda dan mewajibkan penggunaan bahasa Jepang. Bagaimana? Tadi telah melihat tayangan tentang sejarah dari pembentukan pemerintahan militer Jepang di Indonesia. Apakah kalian sudah paham? Baik, saya rasa kalian semua sudah paham. Mari kita lanjut ke indikator yang ketiga, yakni tentang sejarah pembentukan pemerintahan sipil Jepang di Indonesia. Seperti apa? Mari kita lihat. Untuk mendukung serta melancarkan pemerintahan pendudukan Jepang yang bersifat militer, Jepang juga mengembangkan pemerintahan bersifat sipil. Dalam pengembangan pemerintahan sipil Jepang, pemerintah Jepang mengeluarkan sebuah undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1942 tentang pemerintahan daerah dan dimantapkan lagi dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1942 tentang pemerintahan Shu serta Tokubetsushi. Menurut Undang-Undang Nomor 28, pemerintahan daerah tertinggi adalah Shu atau Kepresidenan yang dipimpin oleh seorang Shichukan. Yang berlaku bagi seluruh daerah Pulau Jawa dan Madura kecuali Kochi atau Kota Istimewa, yakni Kochi Yogyakarta dan Kochi Surakarta. Daerah-daerah tersebut dibagi dalam beberapa wilayah, yakni ada Shu Kresidenan, Si Kota Praja, Ken Kewedanan, Gun Kecamatan, dan Ku Desa atau Kelurahan. Pemerintahan Shu atau Kresidenan dipimpin oleh seorang Shichokan yang memiliki tugas seperti seorang gubernur. Dalam menjalankan tugasnya, seorang Shichokan dibantu oleh Chokan Kanbu atau Majelis Permusyawaratan Shu. Chokan Kanbu memiliki 3 bu, yakni ada Naiseibu, ada Keishabu, dan ada Keisatsubu. Tokubetsushi atau kota istimewa yang kewenangannya sama dengan Shu, namun langsung di bawah pengawasan Gun Seikan. Kota Tokubetsushi adalah kota Batavia. Nah, setelah kalian tadi melihat 3 tayangan, yang pertama tentang jenis-jenis propaganda yang dilakukan oleh bangsa Jepang terhadap bangsa Indonesia. Yang kedua, tadi kalian sudah melihat tentang sejarah dari pembentukan pemerintahan militer Jepang di Indonesia. Dan terus yang terakhir, kalian sudah melihat tentang sejarah dari pembentukan pemerintahan sipil di Indonesia. Bagaimana? Apakah kalian sudah mengerti tentang piramid matahari terbit itu seperti apa? Kalau sudah mengerti, mari kita tarik kesimpulan sama-sama. Kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini adalah bahwasannya Jepang
saat datang ke Indonesia untuk menarik simpati dan dukungan dari bangsa Indonesia, mereka menggunakan beberapa cara yang kita sebut dengan propaganda itu sendiri. Ada yang namanya jenis-jenis propaganda yang tadi kita sebutkan sama-sama, diantaranya adalah bangsa Jepang membawa hati dari masyarakat ataupun bangsa Indonesia dengan cara mereka mengibarkan bendera berwarna merah putih berdampingan dengan bendera mereka. Lalu setelah mereka mendapatkan dukungan ataupun simpati dari bangsa Indonesia untuk memperkuat kembali kedudukan dan eksistensi mereka di Indonesia, mereka menggunakan ataupun membuat sebuah pemerintahan, baik itu pemerintahan militer dan pemerintahan sipil. Jadi dalam pembelajaran kita kali ini bahwasannya Jepang untuk memperkuat kedudukannya, mereka bukan hanya sekedar untuk menarik simpati dengan cara propaganda, tetapi juga mereka menggunakan beberapa cara yang menggunakan pembuatan pemerintahan itu sendiri. Setelah tadi kita menarik kesimpulan sama-sama, berakhir pula pembelajaran kita kali ini. Pesan untuk kalian semua, tetap semangat belajar dan banggalah dengan sejarah kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Jasmine.